suasana malam ini kok agak-agak berbeda ya. Iya. Merinding ya. Kita duduk berlima nih. Kok 5, 6 lah. Ya, ada masalah nih kan. Ya, kenapa? Iya. Kita berenam. Cuman di kamera kan ada 5. Iya, lu kan ini. Ya udahlah, lanjut. Nih ada Sabi nih, Orang tuh kan dengar ada cerita horornya kan yang belum sempat kita dengar ya kan. Aku penasaran juga ini dengarnya ya kan. Benar. Kemarin kami cerita sama Om. Garis besar sih ya kan. Waktu dia pengalaman waktu camping, waktu sekolah, ya kan. Sekarang kayak ceritanya nih. Gimana serem? Wah, ceritanya. Sabarlah, kau mau apa mau cerita aja. Mau cepat kau. Kasian bi. Nah, jadi kegiatan di sekolah itu ada tuh kegiatan camping. Nah, jadi di sekolah itu kegiatan campingnya itu bagian persyaratan naik tingkat. Sekarang kelas 10 itu masih adik-adikan lah. Kelas 11 itu udah mulai abang-abangan. Senior ya. Ya, jadi kejadian ini pada saat saat kelas 11 tuh yang mau naik tingkat ke senior. Nah, jadi itu kan camping nih di daerah Bestagi. Oke, biasa ya. Jadi posisi saat itu kalau kegiatan itu kan kegiatan besar tuh, nah, selama 3 hari. Kegiatan besar selama 3 hari. Terus apa namanya? Persyaratannya banyak tuh, persyaratannya banyak. Jadi di situ kami saya kan Sabi di situ kena apa namanya di bagian acara. Ke tempatnya langsung persiapan segala macam. Jadi kalau misalnya kita bilang tuh H-1 harus di sana. Di situ Sabi kan datang tuh, cuman nggak ada sendiri om. Rame ya. Yang dari tingkat Sabi itu ada 3 orang. Dari kelas 12 itu ada 3 orang juga. Berarti Nanti main rame lah ya kan. Jadi di situ kan memang posisinya karena di luar kan jadi cuma beberapa orang aja. Semuanya. Baru kan kami reservasi tempat lah. Betul. Untuk kendala-kendala segala macam. Jadi bilang ke pihak setempatnya gini. Gila gitu loh ya. Ya. Dah. Perjalanan waktu ke sana aman-aman aja nih. Ini perlu nih biar jelas kan ini perjalanan aku nih jam berapa nih? Jam berapa? Nah, posisi kami itu habis zuhur, Bang. Juru gerak dulu. Berarti siang lah itu ya kan. Nah, sampai di sana itu sekitaran jam 2 zuhur kami gerak sampai sana jam 2 itu kami langsung makan. Terus energi lah. Iya. Nah, setelah itu baru kami kecil-kecil keliling-keliling. Nah, di sini ada sedikit problem. Jadi di tempat itu kan memang terbiarlah agak kecil-kecil kali lah. Tapi karena posisi yang kami rame di satu sekolah, jadi maulah ada kayak aku mau di sini. Jadi kayak berebut lah. Dibuatlah musyawarah. Gimana ya kalau misalnya kebagi rata lah intinya. Jadi kan untuk anak-anak baru ini kan posisinya istimewa loh. Biar orang itu pengalaman juga kayak wah ini pengalaman aku enak seru-seru di sini. Yang bisa dilupakan. Berarti dikasih kenyamanan yang punya lah ya. Nah, jadi diadakan musyawarah. Posisinya kami ini memang agak tergolong Jauh. serem. Seremnya gimana tuh? Di ujung memang posisinya. Di Bisa ujung dibayangkan, di ujung lokasi. Oke. Pada saat itu nggak diizinin dong sama pihak setempatnya. Karena yang pertama kita lihat dari kondisi tempatnya itu cuaca lah. Kadang kalau misalnya ada cuaca pohon tumbang, terus apa namanya tanah itu lembab, yang rawan mungkin hewan-hewan serang-serang kalian. Berarti lokasinya tuh masih alami banyak kayak hutan lah ya. Lokasi detailnya itu kayak mana tuh Bu? Kayaknya masih belum jelas tuh. Ya atau ada memang tempat khususnya itu memang dibersihkan, tapi tempat kami ini itu memang nggak dipeduli. memang jarang
dipakai ya. Nggak dipakai. Oh, Berarti udah istilahnya dari warga setempat itu memang udah batasannya lah ya kan. batasannya untuk Benar. acara seperti camping itu. Jadi kalau di luar batasan itu ya yang mau orang itu mau kalian ini berarti di luar batas Iya. dari warga yang menyatakan bolehnya ya. Menyarankan. Menyarankan ya. Dan itu tempatnya memang rutin orang untuk berkemah gitu. Tempat itu memang rutin bang, tapi yang tempat kami ini memang nggak bisa dipakai. Tempat yang memang ke khususnya lah itu ada. Khusus. Terus singkatnya waktu akhirnya nimbrung karena kami nggak kasih sini mana lagi tempat kami betul. akhirnya ditelepon sama pembina kami, pembina dari pihak sekolah, telepon gimana lah kejelasannya lah ini. Akhirnya setelah obrolan panjang dikasih tapi dengan syarat harus dalam pengawasan yang ketat karena itu kan anak-anak di bawah umur gitu. Ya, masih baru ya. Makanya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan bahaya mencorong nama sekolah, mencorong nama tempat gitu kan. Lagi juga nanti kalau misalnya ada suatu hal juga jadi masalah ke antar tersebut juga kan. Nah, terus itu di situ memang tempat anak-anak sering terpakai jorok. Jorok, terbilang jorok, masih ada kayak batang-batang pohon, daun-daun ya. Nah, jadi akhirnya kami diskusi, kita bersihkan lagi. Karena di situ udah jam 3 karena musyawarah yang lama ini jam 3, nggak mungkin lah sampai kami malam bersihkannya. Iya. Jadi tenda lagi dulu ya. Terus tuh kami bersihkan sampai jam 5 Bang. Tapi itu nggak terbilang bersih. Masih Ada air gitu ya. Yang penting bisa mendirikan tenda lah ya. Tuh. Berarti tempat yang kalian ini kayak biar kayak bukan kayak mana yang belum pernah jadi orang gitu lah ya. Iya. Jadi kalian bersihkannya seadanya lah, seadanya. Setidaknya bisa untuk kalian tuh berkemah lah gitu ya. Bikin tenda gitu. Nah, setelah itu kan kami bersih-bersih nih, posisi dari datang tadi kan belum ada ngapa-ngapain kan, cuma makan aja. Terus yang berkeringat lah bersih-bersih tadi jorok gitu Iya. kan. Nah, apalagi medan yang tempat ini banyak pacet om. Oh. Jadi pas kami itu udah merah gitu pak. Berarti kondisinya tuh habis hujan. Hah? Habis hujan. Di situ musim hujan bang, karena berasa lagi musim hujan. Berarti pas kalian datang tuh Baru habis hujan, lah, masih iya. ini. Ini posisinya. Jadi kaki mana apa dulu kan? Nah, Om. Oh, ya. Berapa ekor kan? Di sela-sela jarinya ada. Nah, terus bersih nih kan. Kami sholat asar. Kami sholat asar, udah semua lah nih. Kami relax bentar, istirahat bentar. Nah, yang mau makan mungkin lapar kan, makan. Akhirnya kami kan posisinya itu kan organisasi ya senior-senioran yang ikut kontribusi. Iya. Ngasih pandangan lah, kami dulu kayak gini, kami dulu kayak gini. Akhirnya dia memberi apalah kayak pencerahan gitu loh. Ngendel adik-adik itu kayak gini oke. Sampailah sekitar jam 6 itu udah mau maghrib. Nah, jadi posisi kami itu memang kayak betul camping loh. Senter tau, abang senter. Senternya mana nih? Jadi senter itu Lampu pintu ya. Kalau kita bilang lampu teplok lah ya. bahasa sini lah. Nah, kami buat sintir itu memang udah dari sekolah. Jadi Udah prepare berarti. udah prepare. Jadi saya tinggal nuang minyak lampunya sama bakarnya. Nah, di sana kami taruh posisi sentirnya itu di mana. Nah, sekalian kami buat pembatas tuh. Oke. Biar supaya jangan dilewati Benar. ya. Pembatasnya kami buat pakai tadi dan pertandanya itu sentir. Nah, jadi kan mungkin tali aja tali hitam-hitam itu kan mungkin nggak apa sampai sentirnya. Udah singkat waktu sentir udah siap, masuklah ke maghrib. Nah, masuk ke maghrib, sholat lagi. Sholatnya ini gabungan sama anak-anak yang organisasi lain, sekolah-sekolah lain kayak Pramuka, PNR. Oh, berarti ada juga ya. Jamaah. Berarti total global lain semua itu yang ada di tempat itu berapa tuh kira-kira? Kalau yang H-1 itu sebelum acara itu setiap organisasi mengirimkan 7 orang atau 6 orang bang. Untuk perwakilan perwakilan ya. Datang gitu. Nah, pas di hari itu berapa orang tuh?
Di situ Perwakilan aja. ini 6 orang, pramuka ngirimin 7 orang, PMR ngirimin 6 orang, sama ada satu ekstrakurikuler khusus untuk liar-liar. Oh, ada. Kayak mungkin dia nanti panjat tebing, Ekstrim ya, ekstrim ya, gitu lah. ekstrim ya. Nah, terus itu singkat cerita habis maghrib kami dihubungi sekolah untuk berembuk lah. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik datang, intinya kami di situ rame untuk perbincangi masalah, karena kan kami udah duluan nih, mana tempat yang kami dari mana, Kondisi di lapangan itu gimana ya kan? Nah, singkat waktunya udah masuk udah jam setengah 9 loh. Ya, 9 malam. 9. Nah, kami dihubungi lagi di sekolah. Jam 10 kalian sudah wajib tidur. Nah, di situ kami ya udahlah kita prepare. Apalagi kan besok udah datang orang ini yang dari sekolah, yang anak-anak baru ini. Dan ini tenda belum diri. Tenda belum beli bang. Oh. Aminnya lah kita bilang kan. Berarti kan untuk istirahat man duduk-duduk lah situ aja ya. Kami di situ nggak dirikan tenda bang. Jadi kami ada pondok. Nah, di pondok itu Itu yang pondok yang udah ada di situ gitu. pondok yang ada di situ cuman pondoknya itu rapuh. Itulah yang jadi penyebab dilarang sama pihak. Oh, udah lapuk, udah lama. Oke. Berarti kondisinya kurang terawat juga Benar, karena di situlah kami capek membersihkan pondok itu tersebut. Jadi kalau orang-orang lain itu udah mendirikan tenda, mendirikan tenda, kayak PMR Pramuka udah mendirikan tenda. Tapi kami mempergunakan pondok ini. Ya karena mereka kan Tempat ini ya. zonanya bukan Istilahnya zona merah lah ya. Zona merah. Ya. Berarti semua udah berdiri tenda, tinggal bagian kalian yang belum ya? Kami pergunakan pondok ini, gitu kan. Untuk sementara itu ya. Kalau misalnya kami mendirikan tenda langsung bang, mau nggak mau kami harus berjuang sama pacet itu loh bang. Nah, karena kami bersihkan itu kena pacet, gitu kan. Juga bicara Pak. Iya. Cuma tahu Nah, itu kalau di sana jual pulang lah dia. Disedot. Di tempat hidup Udah terus tahu. kita ya. Terus bi. Lanjut ceritanya ini kan masuk malam nih kan. Jam 9 Maghrib nggak sholat kalian? Selesai maghrib itu udah berdiskusi bu. Oh, Jam maghrib itu udah berdiskusi yang jamaah itu bu. Ya, terus kan udah malam ini kan yang saya rasa memang di situ kan dingin area. Ya. Bisa ya kan? Nah, biasa-biasa ini nggak ada terjadi apa-apa kayak normal pada biasanya lah. Jadi posisinya kami nunggu makan malam. Nah, yang lain juga Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam berapa? sekitar jam setengah 10 karena jam 10 kami bosnya udah wajib Aduh. tidur. Jadi penerangan kalian cuma sentir aja. Sentir sama ada senter Senter emergency ya? iya karena kan senter itu kan memang pakai baterai jadi Iya. kami hemat lah Iya. Mantap lah ibaratnya. ya. Berarti situ nggak ada ini kayak jalan gitu. Lampu jalan ada pak cuman kan kami karena untuk camping nggak mungkin ditaruh lampu jalan itu untuk ya di jalan aja. Oh, berarti kondisinya kalian ini agak jauh dari tempat ini lah ya. Tapi dia bilang tadi zona merah. Mereka ini di tempat zona merah. Mungkin yang ekskul yang lain yang zona hijau. Nah itu kan berarti masih ada penerangan tuh. Penerangan masih ada lampu jalan karena kan kami Lalu udah masuk ke dalam kali ya. ya tuh Betul-betul zona yang nggak tersentuh. Tempat rawa juga. Dan nggak harus di tempat yang dingin ya kan. lanjut ceritanya terus di situ kan pembagian tugas nih Om. Mungkin kan semua mau makan gitu Ya. ya pembagian tugasnya. Nah di situ ada yang nyuci beras, ambil air, terus masak air, Ya. gitu kan. Ada lagu masing-masing. Apa namanya? Buat apinya. Iya, apinya gitu kan. Nah, terus di situ ada kami namanya DU, dapur umum. Nah, itu khusus yang mungkin logistik untuk konsumsi makan di situ lah. Nah, jadi di situ bosnya tugasnya cewek. Nah, oh itu juga ada ini. Ada ini. Oh, oke. Cewek berapa orang cewek? Cewek di situ posisinya 2 orang. Terus Jadi tahu semua cewek kelas sih. ya. Terus ini saya ini pemain. Kan soalnya partai kan. Bahaya. Ikat terlepas. Ayo itu. Di situ ceweknya itu kelas 12 semua bang, karena kelas Senior ya. iya senior kelas 11-nya itu udah nanti lah orang itu ke depan. Tinggal terima ini aja lah dan dia langsung nyambung ya kan. Nah, karena kan orang ini ngasih pemasukan juga untuk kan masukan gimana gitu kan. Nah, yang cewek ini tugasnya untuk masak lah di dapur umum ini lah. Kami tugasnya kayak ngambil air, nyuci beras gitu.
memang kami ada beberapa bawa lauk dari rumah, tinggal dipanasin aja. Dan itu mungkin habisnya itulah, karena persediaannya nggak banyak, gitu kan. Paling untuk tambah-tambahnya telur. Nah, pada saat itu cukup lama tuh karena kan masak nasi lagi kan, banyak kan. Ya, terus masak lagi sekitaran jam 10 lewat. Udah lewat batas normal ya di situ tadi kan. Oke. Terus kami lihat juga yang lain juga belum pada tidur, ada kami lanjut makan. Tapi yang lain tuh udah pada makan. Udah pada makan, tinggal saya pulang ke kamar mandi pulang cuci muka gitu lah orang juga. Jadi siapa untuk mau tidur lah ya. Kami enjoy aja lah sambil makan, gitu makan aja itu kan. Udah selesai lah makan nih. Selesai makan, kok udah mulai agak sunyi gitu kan. Berarti kan pertanda orang tuh udah senyap gitu kan. Cuma masih ada suara-suara kayak orang cakap-cakap gitu kan. Nah, akhirnya ditugasin nih 2 orang nyuci piring, 2 orang lagi nyuci baskom gitu. Ya pada dapat kakak ya. Dia apa itu ya makan. Yang cewek-ceweknya itu logistiknya kayak ditutup karena kan di situ kita nggak tahu medannya, mungkin ada hewan-hewan liar apa gitu kan. Logistik kami banyak pula, udah kami inilah apa namanya diungsikan lah mana yang Disetikan posisi logistik. terus di situ Sabi tugasnya sebagai nyuci baskom sama teman Sabi. Berdua berarti Berdua nih. Jauh lebih dari tempat pondok kalian ke tempat cuci itu jauh nggak? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Dan itu bukan air sungai ya? Yang kalian tempat cuci apa memang udah disediain? Udah disediain. Oh, oke. berarti disediakan tempat kemukaran gitu lah ya. Iya benar. Aliran itu lah. Cuman posisinya nggak begitu dekat sama tempat kalian camping ini. Enggak, emang jauh tuh bang. Dan terus singkat waktunya nyuci udah siap. Intinya percucian udah siap, tinggal kami membersihkan diri. Tidur lah. Nah akhirnya kan ngapain kami nyuci apa bersihkan diri semua, sedangkan barang-barang banyak nih kan. Pastikan dibagi-bagi. Gantian lah ya. Gantian. Yaudah mana lagi duluan. Cewek-cewek aja lah duluan. Mungkin orang dipastikan kayak ada rasa takut gitu kan. Gila akhirnya cewek-cewek duluan. Kami main HP lagi, enjoy aja. Ada juga ya kayak ngecek lingkungan sekitar, gitu kan, nengok sentir mana yang lampu minyak lampu yang udah habis. Terus lanjut orang ini udah selesai nih, yang cewek ini kembali ke inilah tempat kami itu pondok kami. Udah katanya mana lagi yang lanjutnya biar cepet kita tidur. Karena kena tegur sama pihaknya nggak enak juga, apalagi kita baru hari pertama di sini kan. Nah, selanjutnya di sini memang satu posisinya di situ masih nyari barang. Nyari barang, baju ganti, yang lainnya udah pergi. Udah baju ganti, orang itu udah deposnya udah di kamar mandi loh. Masih nyari barang. Nah, pas lagi gitu tapi teringat belum sholat isya. Tapi cuma nggak jadi pakai training, pakai sarung. Kan? Nah, jarak dari tempat pondok ini ke musola. Ada musola. Oke. Jauh, lebih jauh lagi dari tempat cuci piring sama kamar mandi. Berarti ngelewatin ya. Ngelewatin lagi. Berarti kok belum sempat bersih-bersih. Belum sempat. Berarti kok sholat dulu. Sendiri itu. Enggak, di situ karena pakai bawa sarung kan, jadi bersih dulu. Baru sholat itu. Baru sholat, baru balik ya. Sendiri, musola sendiri. Sendiri tuh. Sendiri, oke. Dengan sentir. Enggak, tapi buat center. Oh, buat center. Nah, terus tiba-tiba di sini lah, nah yang mungkin center yang saya bawa itu harus baterai. Oh, ada tandanya. Berarti kan redup juga. Gitu ya. Iya, makanya lah ini mah kalau nanti tak apa-apa nggak cuci nih kan, mau baju ganti, balik lagi akhirnya mana center nggak ada, apa yang dibawa semua, nggak dibawa semua, ada terpaksa bawa sentir itu. Jadi penerangan saya sama ke musola itu pakai sentir. Ke musola pakai sentir, terus ambil duduk loh. Nah, waktu mau ambil duduk ini loh, itu ada aneh sekali. Itu ambil wudhunya di tempat nyuci piring. Enggak, di tempat dekat musola. Oh, dekat musola. Musola itu. Apa itu begitu? Jadi di samping tempat duduk itu kan posisi gini om. Iya. Samping tempat duduknya itu ada kandang ayam.
Kurungan ayam. Nah, benar. Besar-besar. Yang kayak biasa tuh orang Ayam-ayam jago. Iya. Itu Dari bambu rotan itu lah ya. Bosnya mungkin orang yang ayam lah itu. iya, ada di rumah-rumah gitu. Dekat musola ada rumahnya. Cuman posnya itu pun jauh. Ayamnya ada. Ayamnya ada. Itulah Bu. Tempat apanya itu tempatnya itu berat, cuman nggak suara. Kenapa berbeda dari Nggak nampak. Nanti tutup kira. Oh, dipakai kain. Jadi ada lah ayamnya itu ya kan. Pemikiran bisa. itu. Bergerak lah. Karena ada ayamnya nih. Nah, mungkin orang melihara ayam. Nah, terus lanjut ceritanya duduk, duduk sambil sholat dong. Sedetir posisinya nih kita bilang lah sambil masuk ke musolanya, kira sambil taruh di belah kanan. Jadi posisi musolanya itu di sebelah kanan sapi, di belakang itu ada lemari yang kayak mukena, sejadah. Ya, peralatan sholat. Berarti musolanya itu terawat itu, sering dibersihkan juga. Sangat terawat. Ya Bu. Nggak ada lampunya. Nggak ada lampunya. Itu aneh. Tapi jauh aliran apa jauh tuh. Iya. Biasanya kan kalau itu kan kalau ada yang mau salah mereka kan pasti nyediain untuk kayak genset. Enggak, ini kan daerah camping, Pak. Nggak ada lampunya. Memang di situ lemarinya itu pintunya udah nggak bisa tertutup rapat. Oh, ganjel, kayak ganjel gitu ya. Itu buat dikit lah. Ini tertutup. Jadi gini dia. Oh, rendang ya. Udah singkat ceritanya Sabi sholat dong. Terus Sabi taruh sini, kain-kain yang Sabi ganti tadi itu Sabi taruh di bawah. Oke. Gitu kan. Sabi sholat. Rakaat kedua di situ angin kenceng. Di seputaran sana di Di seputaran saya sholat. itu ya. Oke. Kenceng kan mungkin nggak usah pikiran kalau lagi sholat kan sholat fokus saja karena mungkin udah malam kan area juga Iya. Jangan berpikir yang aneh-aneh lah ya. terus pas angin kencang itu tiba-tiba ada yang jatuh di genteng. Pas jatuhnya itu kalau misalnya keras feeling kan mungkin kayak Kayu. gitu kan. Pasti kan dia jatuh karena kan posisinya gini om. Pasti kan dia jatuh. Nyeret-nyeret lagi tuh ya kan, macam merinding gitu ya. Ya jatuh ke bawah. Ini nggak ada jatuh. Cuma suara aja yang buruk gitu. Tapi itu kok masih kusuk sholat itu. Masih kusut karena Udah nggak kusuk lagi lah. bagian ini masih positif thinking aja. Iya. Nah, mungkin ranting atau kayunya itu nyangkut sama pohon lain. Di atasnya. Nah, di sini masuklah rakaat 3, lemari belakang ini terbuka. Bersuara. Suaranya kecil loh. Kayak sel Iya. dibuka gitu ya. Berarti tahunya kebuka dari sudut mata. Dari suara karena kecil kan itu. Oh, dari suara aja. Karena di situ angin nggak ada gitu kan. Rakaat 4 di sini puncaknya sentir mati. Tiba. Nggak ada angin. Karena angin kencang tadi nggak mati, yang biasa aja kok mati. Bukan. Nah, terus di situ masuk rakaat terakhir kan, kayak sentir mati. Pas udah mau salam, di sini kayak ada di belakang orang. Rasa ada ini juga ya. Geraknya itu sama persis kayak kita ngegerak suatu benda, cuman yang kena pasir kayak nyeret. Terus pas sudah salam, bosnya sampai tengok belakang. Kok tempat ayam tadi posisinya di belakang. Gerak. Ini sarap tapi ini Ini ya, di belakang sarap ini ya. pas di belakang. Berarti di sini ya. Ada dua sarap ya. Musola lah ya. Ibaratnya. Batas ini sendal di sini. Oh, Di tanahnya itu. di tanahnya. Oh, Wah, berarti pindah. geraknya jauh kali dari tempat awalnya ya kan. Terus. Itu saya langsung doa, ngambil sentir nggak ada lagi ngidupin karena pencahayaan nggak ada. Udah ngambil kain basah, langsung lari situ sambil lari. Lari. Nah, di situ Tapi sebelum mau lari itu
itu kandang masih di situ. masih di situ bang. Cuma tempatnya memang udah begitu terjual di tempat awal. Langsung saya loncat ke tempat dulu karena jaraknya nggak jauh. Ke tempat dulu hindari apa yang kita di apa tuh kandang apa namanya itu kandang ayam ya bukan kandang apa ya lah Kurungan ayam. kandang ayam itu ada dengar suara ayam nggak? nggak ada. Nggak ada. Sedangkan pas sapi dulu aja cuma bergerak-gerak yang ada suara yang Oh, dia bergerak. 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 Di dalam itu ada yang bergerak. Kalau secara logika dalam kurungan itu kan pasti kalau bergerak ya pasti ada ayamnya ya kan. Iya. Cuman pasti ada suaranya. Masa ayam bisa bergerak sampai situ? Sejauh itu ya kan. Itu. Sampai lah tapi di tempat pos yang memang ini yang punya pihak inilah lahan ini bilang bang itu ada yang bergerak-gerak bang. Bilang kan, nah, takutnya ini hilang gitu. Saya lagi sholat bergerak-gerak. Terus tiba-tiba abang tuh bilang, kami nggak ada pelihara ayam. Saya nggak ada pelihara ayam. Itu kurungan ayam siapa? Nah, itulah aku bilang. Terus habis jelasin lagi, ada bang tempat ayam sama tertutup warna hitam, Kain hitam. kain hitam. Hmm. Kami nggak ada melihara ayam di. Oh, berarti dia betul-betul membantah kalau sama sekali nggak pernah ada orang melihara ayam dan nggak pernah ada orang letak ayam di situ. Iya. Kalaupun ada itu di tempat apa pemukiman warga itu. Sementara itu pun jauh. Karena di permukiman itu jauh. Jauh. Karena kami kan air camping. Iya kan. Itu Nah, lanjut ceritanya, abang itu bilang, gimana emang kau nampak? Gitu. Sabi tunjukin lah. Oh, berarti kau aja juga mungkin nampak Ada tadi. juga. Awalnya Sabi tunjuk di situ bang. Gak tahu aku, kau tunjuk aja lah di mana deket tempat duduk bang. Udah ayo katanya gitu kan. Udah pas Sabi ini sama dia Sabi tunjuk di situ bang. Sabi kaget. Gak ada. Nggak ada kandang ayam yang tergantung cuman kain hitamnya. Di mana kan tergantungnya? Karena kan itu kan mungkin ada Ya, ya. di situ dia. Sementara itu kain yang menutup kurungan ayam tadi itu. Hubungan ayam udah nggak ada kainnya tergantung. Nah, kemana ayamnya? Kemana kurungannya? Dan siapa juga yang letak kain itu balik digantung di situ. Iya. Iya kan? Pas bilangnya bang itu tadi tempat tutup kandang ayam itu, tapi kandang ayamnya nggak ada. Dia Iya, iya. memang kain hitamnya di situ nggak pindah-pindah. Nah, Nah itu betul memang kayak gitu, tapi kandang ayam sama sekali nggak ada di situ. Itu pas kain digantung itu posisinya kayak dijemur atau cuma diletak di sekitar Ini memang gitu bang. Kayak ya. pakai Umar. serungkap. Kalau kasar nanti kesal. nggak ada niat sebenarnya Om. Ada lagi. Baru kain pertama. Nah, ada lagi. Akhir disuruh abang ini ngambil langsung tidur aja kalau udah memang yang lain udah tidur nih Om. Dan adalah mungkin kawan-kawan awal yang masih nungguin gitu keberadaan lah. lah tempat-tempat lah bahasa beranjak tidur. Nah di sini nih posisinya udah tidur semua. Sabi pun udah tidur jam 2:30 malam subuh lah pagi lah kita bilang kan. Oke. 2:30 itu dibangun nih kakak ini bilang itu ada sentir yang mati, takutnya nanti kita kan mau subuh nggak ada pencahayaan kita. Berarti orang itu nggak tidur gitu ya? Mungkin aja bangun atau apa kan nggak tahu gitu. Mungkin tidur ayam lah dia terjaga ya kan. Nah terus banguninnya ini teman Sabi gitu kan. Akhirnya bangunin Sabi juga, kita disuruh ngapain inilah ngawani lagu kan. Kawan nih Sabi kan punya posisinya di ngidupin tidur tapi cuman megang ini tempat minyak lampunya itu jadi Oh, dia ini kayak gini itu ya. bukan dia yang nuang dia yang bakar. Nah pas kami lagi nuang itu tiba-tiba ada uak-uak lah kita bilang uak. Lewat posisinya pakai celananya hitam, bajunya hitam, cuman bajunya itu posisinya kayak tertutup itu Kayak kemeja gitu atau kayak jaket ya. kayak jaket di Berarti kayak orang-orang kayak mau penjaga pakaian gitu lah gambarannya ya kan. ya benar. Nah di situ ingat kali jenggotnya berubah
Nah, tak cuman Berarti kau sempat notis, sempat melihat gitu. sempat notis. Di situ pun kan tegur. Oh. Itu berdua sama kawan lu. Sekarang Iya. awak itu. Ya, wah itu, wah ini mau jalan kemana? Akhirnya kami bilang, Pak, di situ udah nggak ada lagi jalan, Pak. Inilah terakhir tempatnya, Pak. Bawa mau kemana? Katanya di situ dia cuma diam aja. Melihat kami, melihat di sekitar. Tapi dia nggak melihat ke sana, cuma melihat di sekitar kami ini aja. Dia nggak ngeliat kalian. Nah, kami, ya dia nggak ngeliat kami, cuma dia ngeliat di sekitar. Oke. Itu akhirnya dia balik. Emang nggak melanjut perjalanan itu. Setelah kata Bang Zabi, cuek aja, lanjut tidur nih. Pas tidur, kami udah minumin sentil. Terus besok paginya lah, besok paginya dia udah relax semua, segala macam. Adik-adik pun juga datang. Oh, datang pagi ya. Kita jam berapa itu? Itu jam 10. Dari apa datang? Jam Dari 10. adik. Ya. Nah, kenapa kami nggak bangun tenda? Karena di sini itu tugasnya adik-adik kami sebagai acara itu kayak buat lomba gitu sih. Pertama tenda. Pergunain orang untuk kayak biar ada pengalaman gitu. Belajar lah ya. Di sini memang sebelum kami orang tuh bangun tenda kami taburi garam dulu. Iya supaya ular ya. Iya. Ular. Taburi garam. Ada bangun pendopo juga untuk makan-makan rame. Singkat waktunya masuk di kita jauh cerita nih karena memang ada kejadian apa-apa waktu pertama ini. Nah mau hari kedua posisinya jam 11 malam. Nah di sini memang karena mungkin orang ini capek pas perjalanan, jadi orang tidur cepat loh. Nah, kami sebagai panitia di situ tidurnya jam 12 memang. Karena pembinanya udah ada, jadi pihak setempat mungkin udah apalah aman lah karena udah ada tanggung jawab mereka sendiri gitu kan. Dan terus senioran juga ada yang beberapa yang tidur di situ. Di situ kami panitianya kayak berbincang-bincang lah gimana nih Ngobrol ya. agenda kita ke depannya. Pas bincang-bincang ini loh, dari hutan-hutan sana itu jatuh pohon. Jatuh pohon. Pohon itu kan itu. Tumbang. Kayak sama petir. Iya, baru nggak ada apa-apa, nggak ada patah sumpah kan. Senyap lah kami ini, senyap lah kami ini. Nggak mungkin positif masa ada orang nebang pohon jam segini, gitu kan. Kalau angin kencang pun nggak mungkin pohon bunyinya sekeras itu bisa tumbang. Iya. Pohon itu pohon besar. Pohon besar. Oke. Nah, kami pagi tahunya itu pas pagi. Ya, masih lah kata mungkin di situ pohon akar-akarnya itu udah rusak gitu. Ya karena kan musim-musim juga aku bilang tadi kan. Di sini belum tahu itu apa, penyebabnya apa, tahunya itu pohon. Terus jadi pas kami kan disuruh tidur bentar nih Bang, karena jam 2-nya itu ada namanya jurit malam. Iya. Kalau di camping-camping itu. Nah, karena kami kan yang sebelum itu bahas untuk jurit malam ini. Pas jurit malam dibangunin lah nih Bang. Ada itu. Salah satu. Nah, dibangunnya ada itu salah satu, dibariskan dulu nih supaya rileks orang nih Bang. Karena kalau mau tidur kan pasti kita linglung dikasih minum lah kan. Posisinya jam 2 pagi masih dingin kan. Udah dikasih minum hangat, rilekskan dulu badan. Nah kami udah posisinya sebagai panitia ini yang di tempat. Jadi sini ada posisinya 4 pos. Nah pos pertama itu untuk pengabsenan. Nah pos kedua itu sebagai kayak penunjuk arah supaya jalan-jalan. Nah pos ketiga ini kayak sebagai pos bayangan yang kita bilang. Nah jadi pos 4-nya ini jadi kumpul orang itu. Nah saya saat ini posisinya di pos bayangan itu, bayangan pos 3. Terus udah selesai semua perbincangan kayak mana lulus ke atasnya gitu kan. Jadi orang ini tujuannya cuma satu, dapat siap. Oh, oke. Siap itu naik tingkat, yang mungkin banyak drama-drama gitu kan. Dia nangis nggak dapet gitu. Terus udahlah lanjutlah dari amanah ini. Nah pas di pertengahan tiba-tiba
ada yang absennya kurang satu. Oke. Ini kan kami belum tahu. Ini kan acara tetap berjalan kan. Pas di titik kumpul pos 4 tiba-tiba dari kan kami alat komunikasinya itu pakai audio. Ini ada yang kurang satu katanya. Ada yang kurang Memang total kalian berapa yang ada datang? 29 bang. 29 Berarti apa? Kurang satu dari pos awal pertama orang berdiri itu udah ngabari di sini udah nggak ada orang lagi, udah berangkat semua. Dari kabari pos 2 coba kalian lihat ada nggak mungkin dia lagi jalan atau nyari jalur. Nggak ada katanya. Kebayangan coba cari mungkin dia masih nyari di perjalanan. Dia kok bisa ketinggalan gitu? Mungkin dia nggak tahu lah. Anehnya mungkin dia nyari jalan, mungkin dia kayak baru bangun tidur. Bingung ya. Bingung lah. Jadi kenapa dia bisa gitu? Kami taunya ini pas udah kumpul semua, pas udah ya kan kami balik lagi kan. Apa nyari aman lah kita bersihkan dulu aja ini. Nah, tahunya pada saat posisi dia di pos 2 naik ke pos 3 itu ada simpang. Ada simpang. Kalau kami ini buat kode, kalau putih itu artinya benar, yang merah ini artinya jalan yang salah. Nah, jadi pasti kan jalan yang salahnya ada berapa orang, kasih tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya orang ini mungkin ragu nih, bilang aja putih. Kalau jawabannya putih, betul jalan. Tapi kalau jawabannya merah, berarti jalannya salah. Dia orangnya pendiam. Apalagi di situ. Nah, ketahuannya pada saat dia pas kami tanya, rupanya dia takut, cuman nggak mengekspresikan takut itu. Dia tuh jalan gitu aja. Akhirnya dia salah jalan, dia lurus aja. Nah, karena kan kodenya ini kan disebut baru yang di jalan salahnya orang ini baru apa nyaut gitu kan. Diam aja, lewat aja. Dia jalan ke jalan yang salah berarti. Salah. Diam aja. Nah, disinilah dia cerita kalau misalnya dia itu pas di tengah perjalanan ada nemu apa namanya kandang ayam. Kayak sarang yang itu baru kayak jadi gimana lagi Pak? Berarti kandang ayam yang lo jumpa pas mau sholat tadi itu jumpa sama adik kelas lo itu. Betul. Kayak kita jalan ada yang lagi jalan. Makanya dulu. Iya. Ya. Terus akhirnya kandang ayamnya ini dibilangnya bergerak. Berarti bergerak sama persis kayak yang gue bilang itu. Iya. Berarti Terus itu tutup juga sama. Tutup Kayaknya warnanya juga. Berarti dia di posisi kurungan ayam itu di tempat jalan yang salah supaya jangan mencari tanda. Oke. Supaya mungkin lari ke belakang. Jadi kandang ayam ini dibilangnya kayak mau ngejar dia. Gertak-gertak mau maju gitu. Kayak gitu aja. Dia lari dari belakang sambil teriak. Disitulah tahu yang penjaga 2 jalan salah ini. Disitulah baru dibilang pada hati di sini dia lari katanya. Barulah dibawa, ditenangi dulu. Akhirnya sampai jam 5 baru dia cerita semua. Yang teman Saragi yang jaga di pos salah itu nggak melihat dia lewat. Nggak melihat dia karena dia nggak bersuara. Karena pada saat di mau naik ke pos 3 itu aja bersuara kan. Oke, kan paling tidak kan tim ya om bilangnya, tim pengawas itu kan mereka kan bisa melihat gerak sebenarnya adik-adikan, Iya, ya kan? Berarti mereka tidak melihat si adik ini lewat. Berarti kayak itu tuh. Di pos 2-nya bilang setiap ada yang jalan tuh kami lihat. Oke. Kecuali dia berarti. Iya. Dan anehnya dia di pos pertama itu ada absen. Nah itu kan sebenarnya ada 3 pos. Dalam lewat di pos itu kan ada update. Ada absen. Dan dia di pos pertama. Pertama dia ada absen. Tapi pas pos terakhir kan nggak ada orang yang sekali absen yang ada cuma dia lah. Itulah dia carinya. Baru selanjutnya itu ditenangi lah dia dulu. Nah, di situ kan pikir kok sama. Yang ayam tertutup dibungkusi sama kain hitam. Oke. Iya. Terus saya cerita ke kawan tuh mungkin nggak karena apa kan mungkin cerita sama-sama lah. Dan saya cerita sama kawan yang jumpai kayak apa itu kain posisi dia hitam semua. Iya, betul. Bilangnya itu kandang ayam tertutup kain hitam. Betul. Nah
pada saat kau sholat kau bilang ini kan udah Hitam juga. pada saat kau sholat tertutup kain hitam. Dan di situ keanehan terjadi sama kau, keanehannya bukan cuma satu, Iya. banyak yang sendiri mati, lemari terbuka sendiri, Angin, ya kan. jatuh ke genteng. Nah, pada saat muncul itu bergerak, keanehan udah nggak ada lagi, sama persis kayak yang ada ini, nutupin jalan. Supaya dia nggak melewatin itu lebih dalam ya. Berarti kalau dia makin ke dalam, kalau nggak ada si kurungan itu dia akan di dalam terus kan. Tersesat. Takutnya tersesat ya. Tersesat. Dan mungkin kayak ada sambungannya, ada nyambungnya sama yang kami hidup di sentir tengah malam. Nah, kakek-kakek ini untuk apa? Tidak lewat Situasi terus balik lagi, Iya betul. gitu. Nah, di situ kayak ini maksudnya apa gitu. Iya. Berarti sebenarnya itu ada keterkaitan sebenarnya. Kaitan gitu bang. Kayak kami memasukin zona merah, yang kami memang kayak agak memaksa lah gitu tempat ini karena kan ada opsi lain kan. Nah terus kami tiba-tiba mau hal aneh kayak gini. Berarti intinya yang Om ambil cerita dari Sabi ini yang bikin bulu berinding kita dengar ya. Iya, Bulu berinding ya. Intinya si kurungan ini adalah penjaga zona merah ini sebenarnya. Nah wujudnya itu kakek-kakek tua itu mungkin si penunggunya ini. Inilah berarti benar. Berarti intinya itu si kakek-kakek inilah, wujud kakek-kakek inilah yang menyelamatkan, sebenarnya menyelamatkan adik-adik si Sabi supaya jangan kalau dia masuk lagi akan hilang. Bisa jadi tersesat, bisa jadi nggak balik lagi. Ya kan? Bisa jadi. Karena kan itu kan mereka memang di alam liar, yang posisi kemah orang itu kan di alam liar, bukan di zona yang memang khusus, ibaratnya memang yang biasa dibikin camping ya kan. Ini di luar bikin camping kayak gitu. Ya, terus kalau dia ngalangin Sabi sholat itu bukan ngalangin ya, dia hadir di situ waktu Sabi sholat, itu apa maknanya? Maksudnya ya kalau bisa dibilang dia kan di depan pintu musola ya posisinya kan. Nah di situ tuh dia memang mungkin menjaga kan. Sabi ada jarum lampu kayak jarum antik apa itu kan. Nah mungkin di situ habis itu kan nggak ada lagi bunyi apapun kan. Nah memang kalau di tempat yang jarang dijamah sama manusia biasanya memang ada kan gitu, ada makhluk-makhluknya, apalagi di tempat kemahnya Sabi ini, campingnya Sabi ini memang alam terbuka dan liar dan jarang didatangi manusia. Jadi memang namanya alam liar, pasti banyak penghuni-penghuninya yang baik yang baik maupun yang jahat ya kan. Tapi kebanyakan di situ pasti ada banyak yang jahatnya. Nah mungkin penunggu itu mengisyaratkan ini. Yang pertama Sabi sholat itu supaya cepat setelah sholat cepat balik ke tenda. Makanya lari terbirit-birit. Makanya ya itu kan dia nggak standar, cuman sebagai manusia kita kan pasti takut. Ini dari tempat keran wudhu bisa ke depan pintu. Wah, pasti kan manusia, apalagi kalau pegang. Oh, apa nih, gitu kan? Bukan sedikit air lagi ya kan? Takut kali. Ya kan, makanya langsung lari. Jadi inti semuanya itu sih ya keran kurungan ikan itu menjaga mereka gitu. Kalau Om ambil garis ceritanya Sabi ya gitu. Jadi ya bagus juga. Jadi semuanya selamat dan anak itu sekarang sehat kan? Sehat. Ada juga yang kejadian seperti itu malah nyangkut Ya. nyangkut dalam arti
dia pulang, tetap pulang ke rumah. Beraganya tinggal gitu. Trauma lah ya, masih trauma gitu. Trauma. Iya. Kayak anak sengit jadinya. Atau ada yang nempel kan? Ya, jadi kayak anak sengit lah. Kadang normal, kadang enggak. Nah, seperti itu. Maaf ini juga. Iya, penting enggak. Iya. Woi, bubar aja lah yuk. Takut gua. Kalau nanti seneng lagi dia. Lagi dia pulang. Lagi dia pulang. Itu bukan lari. Oh jadi Jogging. jogging malah. Iya. Kita mana ada takut? Ya udah bubar aja lah ya. Udah. Oh, takut kan berdiri. Nanti jatuh lagi mangga, poka. Aduh, lama nih semua lagi. Ayo, ayo.